Tiareni, kamu terikat, ditakutkan oleh kakakku, kamu akan melarikan diri. Walaupun menurut pendapatku, kamu tidak akan melarikan diri. Dan yang pasti, kamu tidak akan bisa melarikan diri, karena di sini berbeda dengan zamanmu. Herlan, zamanku? Memang zamanku kenapa? Tiareni, ini bukan zamanmu. Sekarang kamu berada di tahun 825. Kamu sekarang di bumi Mataram. Mendengar keterangan Tiareni kalau Herlan berada di tahun 825, seketika baru sadar bahwa kini Herlan telah melewati lorong waktu seperti dahulu. Herlan, kenapa dengan kakakmu? Tiareni, maaf aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu sebelum aku tahu namamu. Sampai jumpa. Merasa mau ditinggalkan oleh gadis cantik yang gemulai, Herlan. Maaf, jangan tinggal aku sendirian. Namaku Herlan, Joko Lelono. Panggil aku Herlan. Tiareni, nah begitu. Aku tahu namamu sehingga aku dapat memanggilmu, tidak memanggil tanpa namamu. Kemudian Tiareni menjelaskan suatu hal yang sama seperti yang dijelaskan oleh Tiarno kepada Herman. Demikian pula Herman, ketika bangun sudah berada di tempat yang asing baginya. Semua berbeda, namun ia masih ingat ketika terkena bius sambil melawan menutupin mukanya dengan kain selimut, dan masih ingat ketika ia sempat melukai jari kelingking lawan dengan pisau saat mengupas buah apel sambil membaca email di laptop. Teriakan lawan karena kesakitan, "Aduh, kelingkingku putus." Setelah itu Herman tidak sadar karena bius. Hanya itu yang dia ingat. Selanjutnya tidak ingat sama sekali kenapa berada di sini. Kini Herman sadar bahwa ia ditahan. Yang menjadi pertanyaan Herman, apakah saudara kembarnya juga ikut ditahan layaknya diri? Herman bangun dilihatnya sekeliling kamar yang sangat asing bagi dirinya, yang Herman belum pernah tahu dan belum pernah menggunakan. Datanglah seorang gadis cantik yang selama ini Herman dan Herlan tidak pernah mengenal wanita karena kesibukan mengurus perusahaan tekstil milik orang tuanya, sehingga melupakan kehidupan asmara. Wanita cantik tersebut memberikan sepiring nasi, sepiring lauk, dan segelas minuman melalui jendela jeruji kamar tahanan. Herman, maaf, boleh tahu siapa Anda? Diarno, namaku Diarno. Aku diminta kakakku untuk melayani makan dan minum serta keperluan lain agar Anda kerasan tinggal di tempat kami. Herman, aku belum mengerti kenapa aku ditahan di sini dan apa hubunganku dengan kakakmu dan kenapa tanganku harus diikat. Diarno, apakah kalau pintu tahanan aku buka, Anda tidak akan melarikan diri? Herman, melarikan diri? Kenapa aku akan melarikan diri? Tempat ini sangat asing bagiku. Bukalah pintunya dan silakan Diarno masuk. Aku tidak akan mengganggumu. Melihat Herman yang berlaku sopan, lembah lembut, maka beberapa saat kemudian Diarno membuka pintu tahanan dan masuk ke dalam kamar tahanan. Diarno, apa yang ingin Anda ketahui tentang kami dan tempat ini? Silahkan tanya apa saja. Namun sebelum bertanya, tolong sebutkan namamu, agar kita saling memanggil nama kita. Herlan, namaku Herlan Joko Lelono. Panggil saja aku Herlan. Di mana aku sekarang? Diarno, Anda ada di bumi Mataram. Maka kakakku meminta aku melayanimu agar kerasan tinggal di sini untuk membantu kakakku nanti. Herman, membantu kakakmu dalam hal apa? Diarno, kakakku ingin menjadi Raja Mataram bila nanti terjadi peralihan kekuasaan atau huru-hara. Maka kakakku meminta bantuan manusia kembar dari bumi seberang agar dapat tercapai maksudnya. Diarno berhenti sebentar ingin melihat respon Herman. Herman, manusia kembar? Berarti saudara kembarku juga ditahan di sini. Sekarang tahun berapa, Diarno? Diarno, benar Herman.
Saudaramu ada di sini juga, nanti Anda akan aku ajak untuk menemui. Sekarang tahun 825 Masehi. Mendengar jawaban Dyah-Reno bahwa Herman berada di tahun 825, tentu saja Herman termenung. Teringat masa lalunya yang kini terbuka semua memori di otaknya. Herman, berarti aku memasuki lorong waktu selama 1187 tahun. Pantas saja semua berbeda. Pasti tidak mungkin aku bisa kembali. Bahkan aku yakin kakakmu tidak akan dapat mengembalikan kami berdua ke zamanku. Dyah-Reno, benar Herman. Maka aku ingin menemanimu agar Herman kerasan di sini. Juga kakakku Dyah-Reni yang akan menemani saudara kembarmu. Kini Herlan dan Herman baru menyadari betapa selama ini hidupnya kosong karena pekerjaan yang menjadi tugasnya sehari-hari tanpa memikirkan masa depan sebagai manusia berkeluarga. Padahal selama ini ibunya ingin agar segera mencari pasangan hidup. Karena seringnya pertemuan itu, rasanya mereka saling jatuh cinta. Herlan dan Herman sudah tidak ingat lagi akan pekerjaan yang dibebankan orang tuanya untuk mengurus industri tekstil. Sudah tidak lagi melihat aplikasi yang tertanam di komputer mereka. Mereka asik masuk dengan kedua gadis remaja tersebut yang sengaja diminta oleh kakaknya agar menundukkan hati kedua manusia kembar untuk mencapai cita-citanya menjadi Raja Mataram. Suatu hari mereka berdua diajak jalan-jalan di taman sambil berbincang-bincang. Durmagata, bagaimana kalian berdua? Mudah-mudahan kerasan tinggal di Mataram. Apabila ada kekurangan, beritahu kepada adikku. Mereka aku minta melayani kebutuhan kalian agar kalian berdua kerasan tinggal di sini. Herman, sebenarnya untuk apa aku diajak ke sini? Bukankah kerajaan Mataram aman-aman saja? Tidak ada gejolak? Durmagata, benar Herman, menurut penglihatan kalian, sesungguhnya akan ada masalah pertentangan bila Raja Samaratungga yang sudah tua meletakkan jabatan. Siapa yang akan mengganti karena beberapa putra raja ingin menjadi raja. Oleh karena itu, aku meminjam tanagamu sebagai penasihat sekaligus sebagai pengawal sampai aku berhasil menjadi Raja Mataram. Mendengar diminta bantuan untuk menjadikan raja dengan tidak mengetahui keadaan sebenarnya, tentu saja Herman dan Herlan menyanggupi. Tentu tidak mungkin untuk mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya, karena mereka memang bukan penduduk Mataram dan tidak dapat mendapatkan keterangan yang sebenarnya. Herlan dan Herman berhenti sejenak, tidak langsung menyanggupi, sehingga Durmagata, bagaimana kalian berdua sanggup kan? Herlan kini yang ganti bertanya, apa yang menjadi tugas kami? Apakah berperang? Melawan siapa? Karena lama tidak berlatih gulat bersama saudara kembarnya dan juga sepupunya Hambali, kini keduanya merasa tertantang untuk melemaskan otot-ototnya. Durmagata, oh tidak sekarang, nanti bila saatnya tiba aku akan beritahu. Bukan untuk perang, perang akan melemahkan kerajaan. Perang akan menyengsarakan rakyat kecil. Perang adalah pilihan terakhir bila terpaksa. Dan tentu saja Durmagati tidak bisa menjawab pertanyaan Herlan karena belum ada gambaran dari Patih Lembu Segoro tentang peran apa yang harus dilakukan oleh manusia kembar ini. Kini keduanya kembali ke kamar tahanan masing-masing. Sekarang baru merasakan kesepian. Ternyata hati mereka gelisah setelah tidak melihat kehadiran kedua gadis remaja tersebut yang setia dan manja melayani mereka berdua dalam batas kewajaran. Sebenarnya persis sama yang dialami oleh kedua remaja Dyah-Reni dan Dyah-Reno. Rasanya ingin bertemu terus dengan manusia kembar tersebut. Tidak bertemu semenit rasa sehari, sehari rasa setahun. Itulah sedang jatuh cinta. Allah bisa karena biasa. Inilah tanda-tandanya terpanah asmara.